Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan berbagi tips, juga berbagi informasi tentang apa aja yang perlu kita siapkan sebelum melakukan perjalanan jauh ya, menggunakan mobil pribadi atau mobil sendiri ya. Yang pertama kita perlu masuk ke dalam kabin, kita cek untuk lampu-lampu ya, terutama di indikator speedometer itu kira-kira ada kerusakan atau normal tidak gitu ya. Kalau di dalam speedometer itu tidak ada lampu cek engine menyala, berarti bisa disimpulkan bahwa mesin itu kondisi normal ya, sensor-sensornya normal gitu. Tapi tidak ada salahnya juga kita cek semuanya. Ada lampu fog lamp, lampu depan, sen, kemudian selanjutnya lampu hazard juga kita cek. Terus selain itu juga AC apakah berfungsi dengan baik atau enggak, dingin atau enggak gitu kan. Karena nanti takutnya kalau di perjalanan dan hujan deras AC-nya nggak nyala, malah kacanya ngembun, malah kita sendiri yang repot gitu ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita cek adalah wiper. Nah, wiper ini sangat penting, jadi kita untuk ngeceknya itu airnya harus kita semprotkan ya, karena kalau tidak disemprotkan nanti kacanya kering, terus kemudian mengakibatkan baret pada kaca. Jadi kita semprotkan biar ada airnya, kemudian licin gitu kan. Nah selanjutnya yang paling penting adalah klakson. Klakson ini juga penting kita cek adalah bunyi atau enggak. Terus kemudian setelah itu kita cek untuk dibalik ini jok depan kiri ya, biasanya kita menyimpannya itu di situ. Kita cek untuk dongkraknya apakah ada atau tidak, kemudian kunci-kuncinya kita cek semuanya apakah lengkap atau tidak. Jadi nggak lucu ketika nanti kita perjalanan jauh, misalnya lewat hutan gitu kan, dan kita bocor, ngobos, kempet ya, kita perlu cek untuk perlengkapannya. Nggak lucu juga kalau misalnya di tengah hutan malam-malam kita nyegat truk gitu kan, malah dikira begal, repot. Nah ini ada kunci-kunci, kemudian dongkraknya kita cek berfungsi atau tidak gitu. Kemudian gak kalah penting, kita harus juga cek apakah ada perlengkapan P3K nya. Nah P3K nya itu juga kita nyimpannya di bawah jok kiri biasanya. Nah itu isinya itu ada betadine, ada perban, atau ada segitiga pengaman gitu kan, untuk misalnya kita ada kondisi darurat di jalan. Gak kalah penting juga bawa dongkrak, kalau nggak bawa ban serep juga percuma ya. Ban serep kita cek apakah kondisinya normal, ataukah layak atau tidak, apakah masih ada anginnya atau tidak gitu kan, kita cek. Biasanya banyak itu menyepelekan, langsung budal jalan gitu kan, nggak tahu ini pada ban serepnya atau tidak, nanti kita malah repot sendiri kalau di jalan. Oke, selanjutnya di balik kap mesin kita cek juga untuk beberapa item ya di dalamnya. Yang pertama perlu kita cek itu adalah air radiator ya. Radiator ini berfungsi untuk mendinginkan suhu mesin, jadi biar kondisi mesin itu pada suhu yang optimal. Itu fungsinya air radiator. Itu kita cek apakah airnya berkurang atau tidak, sirkulasinya lancar atau tidak gitu ya. Kemudian nggak lupa di tabung penampungannya juga. Nah penampungan itu ada batas maksimalnya, kalau kurang dari itu berarti kita perlu tambahi, karena air itu bakal sirkulasi ya dari tabung penampungan nanti ke radiator, balik lagi seperti itu terus. Kemudian selanjutnya kita cek juga untuk minyak rem atau oli rem. Nah oli rem ini normalnya tidak berkurang ya. Kalau oli rem itu berkurang berarti ada kebocoran di sistem pengeremannya, bisa di selangnya atau mungkin juga bisa di pompanya gitu kan. Nah selanjutnya adalah air aki atau air acu. Ini kita cek, ini seharusnya berkala ya ngecek air aki ini. Kalau akinya basah itu harus dicek untuk ketinggian atau air akinya itu minimal 1 bulan sekali lah ya kita cek. Nanti soalnya kalau airnya itu berkurang di bawah sel ya, di dalam hati kan ada selnya. Kalau selnya itu tidak ketutup air,
itu akan mengakibatkan kerusakan. Jadi akinya tidak awet begitu ya. Kemudian selanjutnya sangat penting sekali inti ya, itu di oli mesin sih ya. Nah, kita cek dipsticknya, oli mesinnya apakah berkurang atau tidak. Di situ ada batas minimal dan maksimalnya. Kemudian olinya masih layak atau tidak gitu. Saya kira masih layak ini ya, karena warnanya masih coklat muda gitu ya. Nanti kalau sudah kehitaman atau mungkin coklat tua atau mengental, itu sudah perlu diganti. Itu untuk oli mesin ya, oli mesin. Oke, untuk selanjutnya kita cukup untuk kap mesinnya, kita tutup ya. Terus selanjutnya yang perlu kita cek adalah kondisi ban. Kondisi ban di sini kita cek untuk ketebalannya, apakah masih layak jalan atau tidak. Kemudian tekanan anginnya. Kalau ban ini untuk depan tekanan anginnya standar itu adalah 33 ya. 33, belakang 35 atau sampai 38 lah. Kalau muatan misalnya 7 orang atau 8 orang full muatan itu bisa diisi 38 sampai ya mungkin maksimal lah 40 volt gitu ya. Kalau jangan keras-keras, kalau keras-keras nanti nggak enak buat jalan, bisa bludak gitu kan, nanti juga rawan untuk bannya pecah malah. Oh ya, karena ini di parkirnya udah di dalam ya, jadi udah di garasi gelap, dan saya pakai lampu udah di dalam garasi. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya ya, seperti STNK ya yang masih berlaku, pajaknya jangan sampai lupa. Kemudian nggak lupa SIM. Nah, SIM-nya jangan lupa SIM A, jangan sampai keliru yang di bawah SIM C. Begitu ya, masa berlakunya ini masih bulan 4 2021. Kemudian nggak kalah penting untuk menyiapkan kartu tol ya, karena kita kan nggak tahu kalau keluar kota itu kita nanti lewat tol atau enggak gitu kan. Misalnya jalurnya itu nanti macet, jalur alternatifnya kita bisa memakai tol. Ini tolnya saya pakai ini ya, di Maret, kita sebut merek. Oke, demikian dulu informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.